Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengembangan kurikulum PPKN SD dan pengertian jenis-jenis strategi pembelajaran. Baiklah, yang pertama pengertian kurikulum PPKN SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Penulis Besar Bahasa Indonesia, Purwodarminto, kurikulum diartikan sebagai susunan mata pembelajaran. Kurikulum mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan. Fathur Rahman dan Wuri Wuryandani 2011, yakni pertama, kurikulum sebagai ide, yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis, yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan, dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Ruang lingkup PPKN di SD adalah yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua, norma, hukum, dan peraturan, yang ketiga, hak asasi manusia, yang keempat, kebutuhan warga negara, yang kelima, konstitusi negara, yang keenam, kekuasaan dan politik, dan yang ketujuh adalah Pancasila. Prinsip penyajian kurikulum PPKN di SD. Prinsip penyajian dalam PPKN menurut Abdul Aziz Wahab 2002 ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari mudah ke suka. Yang kedua, dari sederhana ke rumit. Yang ketiga, dari yang bersifat konkret ke abstrak. Dan yang keempat, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Selanjutnya, pengembangan kurikulum PPKN di SD. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan metode pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator mencapai kompetensi untuk penilaian. Dalam perencanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian, perlu memperhatikan standar dan standar penilaian. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu berpusat pada potensi perkembangan, berkebutuhan dan berkepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum melibatkan seluruh stakeholder untuk menjadi relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Materi yang kedua adalah pengertian proses pembelajaran mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Interaksi dan komunikasi balik antar guru dan siswa merupakan ciri dan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas antara lain: yang pertama, memperbanyak praktek, tidak hanya teori. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Yang ketiga, memberi apresiasi atau reward. Yang keempat, diskusi kelompok. Yang terakhir adalah pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Al-Mukhtar dan kawan-kawan 2007.
Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Beckman 2004.